Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas 2 yang berjudul Sistem Sensor Kelas IoT. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Vanessa Violena, dengan NIM 130-2023-0120. Dan teman saya samping kiri, Saya Wulan Rahmani dengan NIM 130-2023-0103. Saya Wada Reski Aulia dengan NIM 130-202-30137. Saya Nur Agida Safankia dengan NIM 130-2023-0121. baik, inilah anggota dari kelompok kami. Yang berikut yaitu di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, yaitu lingkungan kelas yang ideal sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap konsentrasi siswa dan kualitas pengajaran. Faktor seperti pencahayaan, suhu, kelembaban, kualitas udara, dan kebisingan harus dikelola dengan baik untuk mendukung proses belajar. Namun, metode tradisional sulit memantau kondisi ini secara real time. Teknologi Internet of Things atau disebut dengan IoT menawarkan solusi dengan sistem sensor cerdas yang dapat memantau dan mengatur kondisi kelas secara otomatis, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan meningkatkan efektivitas belajar. Selain itu, ada pun rumusan masalah yang saat ini ada di presentasi kami yang mencakup pengaruh lingkungan fisik terhadap konsentrasi belajar, yang dimana faktor seperti suhu tinggi, kelembaban ekstrim, kualitas udara, pencahayaan tidak memadai, dan kebisingan tinggi berdampak negatif terhadap konsentrasi dan kesehatan siswa. Lalu ada juga efektivitas sistem IoT untuk memantau dan pengelolaan lingkungan. Sistem IoT harus mampu mengumpulkan data secara real-time, menampilkannya melalui visualisasi dan informasi. Baik, untuk rumusan masalah akan dibawakan oleh saudari Wawade Reski Aulia. Kepada Wawade Reski Aulia, saya persilahkan. Baik, rumusan masalahnya itu peran fitur-fitur aplikasi dalam meningkatkan konsentrasi belajar, yaitu ada fitur seperti dashboard, grafik, stories, notifikasi, dan peta panas yang membantu pengguna memahami dan merespon kondisi lingkungan dengan cepat dan tepat. Kombinasi fitur ini memungkinkan deteksi, diagnosis, dan prediksi masalah lingkungan secara holistik, mendorong pengelolaan yang proaktif dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi penjelasan dari Wawade Reski Aulia. Untuk tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Wulan Rahmani. Pada Wulan Rahmani, saya persilahkan. Adapun tujuan penelitian yaitu tujuan utama pengembangan sistem sensor ruang kelas berbasis IoT adalah menciptakan lingkungan belajar yang optimal melalui 4 langkah terpadu. Yang pertama yaitu pemantauan, mengumpulkan data real-time tentang suhu, cahaya, kebisingan, kelembapan, kualitas udara, dan kepadatan penghuni. Yang kedua ada visualisasi, yang menyajikan data dalam bentuk dashboard, grafik stories, dan peta panas agar mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ada analisis, dengan mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dari data lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu ada tindakan korektif dengan melakukan penyesuaian otomatis atau manual berdasarkan data demi peningkatan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini membentuk siklus pengelolaan lingkungan yang lengkap dan efektif dari data mentah hingga intervensi nyata. Itulah tujuan penelitian yang dibawakan oleh Wulan Rahmani. Adapun manfaat penelitian yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pada manfaat penelitian ini, yaitu ada manfaat bagi siswa dan guru. Pada siswa, fokus lebih baik, risiko kesehatan yang menurun. Lalu ada guru, lingkungan kondusif, data pendukung untuk strategi pengajaran. Ada juga manfaat bagi fasilitas dan institusi. Fasilitas efisiensi energi dan biaya. Institusi reputasi, meningkatkan strategi berbasis data. Kemudian ada pun fitur utama aplikasi yaitu dashboard real time, grafik tren, peta panas atau heat map, notifikasi otomatis untuk kondisi lingkungan yang tidak optimal. Ada pun juga arsitektur sistem yang membahas integrasi sensor yang mencakup suhu, kelembaban atau dengan CO2, ada cahaya, suara, dengan platform analitik dan kontrol perangkat.
Lalu ada juga model pengembangannya, yaitu mencakup pendekatan agile dan spiral yang termasuk iteratif, adaptif, dan fokus pada mitigasi risiko dan kebutuhan pengguna. Dan berikutnya yaitu definisi dan tujuan RPL yang akan dibawakan oleh Wulan Rahmani. Kepada Wulan Rahmani saya persilahkan. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai definisi dan tujuan RPL. RPL itu merupakan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Tujuannya yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, yang efisien, aman, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dalam konteks IoT, RPL sangat penting untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan skalabilitas sistem yang kompleks. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar RPL. Beberapa prinsip utama RPL yang krusial untuk sistem IoT antara lain yaitu ada modularitas. Sistem dibagi menjadi modul independen agar lebih fleksibel dan mudah dipelihara. Selanjutnya ada low coupling dan high cohesion. Modul tidak saling tergantung dan fokus pada satu fungsi, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu ada fleksibilitas dan reusabilitas. Sistem dapat dengan mudah diubah dan bagian-bagian kode bisa digunakan kembali. Selanjutnya juga ada keamanan dan keterlibatan pengguna. Dengan melindungi data sensitif dan memastikan perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada user-centered design dengan mengutamakan pengalaman dan kenyamanan pengguna dalam desain antarmuka. Dan selanjutnya yaitu ada tahapan umum dalam RPL atau biasa disebut SDLC. Pengembangan perangkat lunak mengikuti tahapan SDLC dengan yang pertama itu perencanaan dan analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis. Yang selanjutnya itu ada desain sistem dengan merancang arsitektur sistem, UI, dan alur data. Selanjutnya yaitu ada implementasi, menulis kode, dan mengintegrasikan sensor IoT. Selanjutnya yaitu ada pengujian dengan memastikan sistem berfungsi sesuai harapan melalui berbagai metode pengujian. Lalu ada deployment dengan mengimplementasikan sistem ke lingkungan produksi. Lalu pemeliharaan dengan memperbaiki bug, meningkatkan fitur dan memastikan keamanan jangka panjang. Dalam sistem IoT yang dinamis dan kompleks, proses RPL harus bersifat interaktif dan fleksibel, bukan kaku seperti model waterfall, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu tahapan umum dalam RPL SDLC. Pengembangan perangkat lunak mengikuti tahapan SDLC mencakup perencanaan dan analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis. Selanjutnya ada desain sistem dengan merancang arsitektur sistem, UI, dan alur data. Selanjutnya ada implementasi dengan menulis kode dan mengintegrasikan sensor IoT. Lalu ada pengujian dengan memastikan sistem berfungsi sesuai harapan melalui berbagai metode pengujian. Selanjutnya ada deployment dengan mengimplementasikan sistem ke lingkungan produksi. Lalu ada pemeliharaan dengan memperbaiki bug, meningkatkan fitur, dan memastikan keamanan jangka panjang. Dalam sistem IoT yang dinamis dan kompleks, proses RPL harus bersifat iteratif dan fleksibel, bukan kaku seperti model waterfall, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna secara terus-menerus. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Wulan Rahmani mengenai RPL dan paradigma RPL. Kepada Wulan Rahmani saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu membahas mengenai materi pengembangan yang akan dibawakan oleh Wode Reski Aulia. Kepada Wode Reski Aulia saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan ringkasan model pengembangan perangkat lunak, yaitu pertama ada waterfall, yang merupakan pendekatan linear dan sekuensial, di mana setiap tahap pengembangan harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Kemudian dia mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya terstruktur jelas untuk proyek kecil dengan kebutuhan yang tetap. Lalu ada kekurangannya itu tidak fleksibel, sulit beradaptasi terhadap perubahan, kurang cocok untuk proyek IoT yang dinamis. Dan kedua itu ada modal agile yang pendekatan iteratif dan fleksibel dengan pengembangan bertahap, sprint, dan umpan balik berkelanjutan dari pengguna. Kemudian dia juga itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu adaptif terhadap perubahan, cepat mendeteksi dan memperbaiki masalah, sangat cocok untuk IoT yang berkembang secara dinamis. Dan adapun kekurangannya itu membutuhkan tim yang berpengalaman, keterlibatan aktif dan pengguna. Ketiga itu di sini ada model spiral, yaitu kombinasi antara model iteratif dan waterfall dengan fokus pada analisis risiko di setiap iterasi yang mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya dia itu cocok untuk proyek yang kompleks dan berisiko tinggi seperti IoT. Dia juga mendukung prototyping dan evaluasi terus-menerus dan mempunyai kekurangan yaitu biaya tinggi, kurang cocok untuk proyek kecil dengan cakupan yang terbatas. Lalu selanjutnya itu ada arsitektur sistem aplikasi IoT kelas pintar. Deskripsi produknya itu, sistem ini adalah solusi integrasi yang menghubungkan sensor-sensor ruang kelas, suhu kelembaban, pencahayaan, kehadiran, dan dengan sistem pengelola pembelajaran. Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal melalui pemantauan dan pengelolaan kondisi fisik secara real time. Sistem berfungsi sebagai jembatan antara dunia fisik dan digital, menjadikan ruang kelas aktif dan responsif terhadap kebutuhan pembelajaran. Ada pula fungsi utama sistem, yaitu pertama, monitoring lingkungan, yaitu suhu, kelembapan, kebisingan, dan pencahayaan. Ada juga deteksi kepadatan ruang yang estimasinya jumlah penghuni untuk kenyamanan dan keamanan. Dan itu ada juga kontrol perangkat pintar yang otomatisasi AC, lampu, dan perangkat kelas lainnya. Ada juga integrasi dengan sistem pembelajaran yaitu sinkronasi dengan LMS untuk forensik data lingkungan dan aktivitas akademik. Dan ada pula yang terakhir itu notifikasi dan peringatan deteksi kondisi normal dengan pemberitahuan otomatis. Fungsi-fungsi ini dia mengubah sistem dari alat pemantauan menjadi alat pendukung pedagogis yang cerdas. Lalu selanjutnya ada karakteristik pengguna, yaitu dirancang untuk berbagi peran pengguna dan kebutuhan yang berbeda. Ada administrator, dia tuh konfigurasi sistem dan manajemen akses. Terus ada staf TI, dia pemeliharaan perangkat keras dan jaringan. Terus ada dosen atau guru, pantau kondisi kelas dan analisis pembelajaran. Kemudian ada siswa atau mahasiswa yang akses materi dan informasi kelas. Lalu terakhir itu ada manajer fasilitas, jadwal, dan manajemen ruang berdasarkan data okupansi. Setiap pengguna memerlukan antarmuka yang disesuaikan agar pengalaman pengguna tetap efisien dan aman dan relevan dengan perannya. Lalu ada juga jenis pengujian IoT yang akan saya berikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang telah dibahas oleh Wode Reski Aulia. Kepada Wode Reski Aulia saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada pun materi pengujian yang akan dibahas oleh Nur Akida Safanikia. Kepada Nur Akida Safanikia saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis pengujian IoT. Karena kompleksitas dan keterkaitan perangkat lunak dan perangkat dalam sistem IoT dibutuhkan pengujian menyeluruh termasuk satu fungsional, yaitu verifikasi bahwa fitur berjalan sesuai dengan desain, yaitu sensor, kontrol, perangkat, dan dashboard. Yang kedua, kinerja, uji kecepatan respons sistem dan efisiensi di bawah beban tinggi. Selanjutnya, keandalan, uji ketahanan sistem terhadap gangguan seperti putusnya jaringan. Selanjutnya, keamanan, yaitu mengidentifikasi dan melindungi dari ancaman cyber, yaitu mengenkripsi, mengautentikasi, dan penetration testing. Selanjutnya, skalabilitas,
yaitu memastikan sistem tetap stabil saat menangani banyak pengguna dan perangkat. Selanjutnya, interoperabilitas dan konektivitas, yaitu memastikan perangkat dari berbagai vendor bisa berkomunikasi lancar. Yang terakhir, end-to-end, yaitu memvalidasi keseluruhan alur kerja dari sensor ke antarmuka pengguna. Nah, metode pengujian. Pendekatan beragam digunakan untuk memastikan sistem. Yang pertama itu black box testing, yaitu dengan menguji fungsionalitas berdasarkan input-output tanpa melihat kode. Yang kedua, UAT, yaitu user acceptance testing, yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk mengevaluasi kemudahan dan kesesuaian penggunaan. Yang ketiga, integrasi perangkat keras, yaitu uji koneksi dan performa sensor serta aktuator. Selanjutnya, skalabilitas, yaitu dengan tool seperti Gmeter, yaitu dengan menguji kestabilan saat menerima beban tinggi. Dan selanjutnya, keamanan, yaitu penetration dan vulnerability scanning, yaitu menguji perlindungan terhadap akses tidak sah. Simulasi pengujian sensor IoT, yaitu simulasi yang dilakukan dengan menguji sistem tanpa perangkat fisik dengan cara membuat struktur database untuk data sensor. Kedua, mensimulasikan data sensor dengan generate series dan nilai acak. Ketiga, menjalankan query analisis dasar untuk uji pipeline data. Selanjutnya, menggunakan data simulasi untuk membangun dan menguji visualisasi antarmuka pengguna. Dan terakhir, mengidentifikasi hambatan performa awal. Nah, visualisasi data pengujian. Visualisasi dashboard grafik heatmap sangat penting untuk 1. Memantau performa sistem selama pengujian, 2. Mengidentifikasi anomali atau kegagalan sensor, dan yang terakhir memberikan umpan balik langsung kepada tim pengembang dan pengguna. Nah, jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama itu corrective maintenance, yang kedua memperbaiki bug atau kesalahan setelah implementasi. Yang ketiga, adaptive maintenance. Yang keempat, menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan eksternal, seperti pembaruan OS atau standar jaringan. Yang kelima, perfective maintenance. Yang keenam, menyempurnakan fitur, meningkatkan performa, dan memperbaiki antarmuka pengguna. Yang ketujuh, preventive maintenance. Yang kedelapan, mencegah masalah di masa depan melalui pemantauan, pembaruan, dan perawatan berkala. Yang 9, emergency maintenance. Yang ke-10, respon cepat terhadap kerusakan sistem kritis yang tidak terduga. Selanjutnya, pentingnya pemeliharaan perangkat lunak. Pentingnya pemeliharaan perangkat lunak, yaitu pemeliharaan adalah fase penting setelah implementasi untuk memastikan sistem tetap optimal, aman, dan relevan. Dalam sistem IoT yang berinteraksi dengan lingkungan fisik dan mengalami perubahan teknologi. Pemeliharaan memastikan yaitu kinerja tetap tinggi, bug diperbaiki secara proaktif, dan sistem tetap kompatibel dengan teknologi dan regulasi terbaru. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu pengembangan sistem sensor ruang kelas berbasis IoT adalah solusi inovatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Sistem ini dapat membantu memantau faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, kualitas udara, dan kebisingan secara real time. Memvisualisasikannya serta memungkinkan analisis dan tindakan koreaktif otomatis atau manual. Dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak yang sistematis dan model pengembangan agile spiral, sistem ini mampu menangani kompleksitas IoT secara adaptif dan aman. Infrastruktur cloud dan edge computing mendukung performa tinggi dan skalabilitas. Sementara pengamanan data dilakukan melalui enkripsi dan autentikasi. Pemeliharaan berkelanjutan, korektif, adaptif, preventif, dan preventif menjamin keandalan sistem dalam jangka panjang. Lebih dari sekadar alat pemantauan, sistem ini adalah ekosistem cerdas
yang mendukung pembelajaran berkualitas, efisiensi operasional, dan reputasi institusi pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.